Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dr. Gigi Nurjamilah. Saya merupakan peserta Latsar CPNS golongan 3 PPSDM Regional Bandung Angkatan 32 Kelompok 1. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang analisis isu seputar efektivitas kinerja pelayanan kesehatan gigi dan mulut. Adanya pandemi COVID-19 menyebabkan berbagai sektor mengalami gangguan, salah satunya sektor pelayanan kesehatan gigi dan mulut. Tak dipungkiri bila pelayanan kesehatan gigi dan mulut berpotensi tinggi menularkan virus COVID-19. Pandemi ini tidak dapat dipastikan kapan akan berakhir, sementara masyarakat tetap membutuhkan pelayanan kesehatan gigi dan mulut, terutama di fasilitas kesehatan tingkat pertama. Data dari Persatuan Dokter Gigi Indonesia menunjukkan sebanyak 94 dokter gigi telah meninggal terpapar COVID-19 karena memberikan pelayanan baik di level puskesmas, rumah sakit maupun pelayanan mandiri. Isu yang saya angkat yang pertama yaitu kurang maksimalnya pelayanan pasien gigi karena keterbatasan alat dan bahan. Yang kedua, menurunnya kunjungan pasien gigi dan mulut dikarenakan pasien ragu sebab penyebaran COVID langsung dari rongga mulut. Yang ketiga, tingginya angka kasus gigi berlubang pada anak usia prasekolah dan usia sekolah dalam kunjungan pelayanan. Yang keempat, kurang maksimalnya pelayanan kesehatan gigi dan mulut dikarenakan masih kekurangan tenaga ahli. Untuk menentukan skala prioritas, maka saya menggunakan skala USG dengan kriteria urgensi, seriousness, dan growth. Dengan angka skala prioritas yaitu 5 sangat mendesak, 4 mendesak, 3 cukup mendesak, 2 kurang mendesak, dan 1 sangat kurang mendesak. Untuk isu yang pertama, kurang maksimalnya pelayanan pasien gigi karena keterbatasan alat dan bahan diperoleh skor untuk kriteria U4, S4, G3, G2 dengan skor total 10. Yang kedua, menurunnya kunjungan pasien gigi dan mulut dikarenakan pasien ragu sebab penyebaran COVID langsung dari rongga mulut. Kriteria U skornya 5, S5, G5 dengan skor total 15. Yang ketiga, tingginya angka kasus gigi berlubang pada anak usia prasekolah dan usia sekolah dalam kunjungan pelayanan dengan kriteria U skornya 3, S5, G3 dengan skor total 11. Yang keempat, kurang maksimalnya pelayanan kesehatan gigi dan mulut dikarenakan masih kekurangan tenaga ahli dengan kriteria U skornya 5, S4, G3 dengan skor total 12. Sehingga dari analisis isu dengan metode USG diperoleh skala prioritas isu yang utama yaitu isu yang kedua, yaitu menurunnya kunjungan pasien gigi dan mulut dikarenakan pasien ragu sebab penyebaran COVID langsung dari rongga mulut. Dengan skor total yang diperoleh adalah 15. Analisis Fishbone digunakan untuk mendapatkan akar permasalahan dilihat dari beberapa segi. Yang pertama yaitu mesin, adanya alat dan bahan desinfeksi yang sederhana dan terbatas. Yang kedua, sterilisator atau alat untuk mensterilkan alat-alat kesehatan terbatas dan tidak khusus untuk poligigi. Kemudian dilihat dari segi metode, kurangnya pemeriksaan awal yang dilakukan saat penerimaan pasien dan cara desinfeksi yang belum optimal. Dilihat dari segi material, kurangnya
penyuluhan kepada masyarakat dan kurangnya sosialisasi. Dilihat dari segi kurangnya tenaga ahli yang melakukan pemeriksaan dan kurangnya pengetahuan petugas tentang pentingnya desinfektan. Sehingga dari semua permasalahan ini, maka memunculkan menurunnya kunjungan pasien gigi dan mulut dikarenakan pasien ragu sebab penyebaran COVID langsung dari rongga mulut. Untuk pemecahan isu, yang pertama, alat dan bahan desinfektan yang sederhana dan terbatas, maka perlu penyediaan alat dan bahan desinfektan yang efektif untuk tindakan pelayanan poligigi dan mulut. Untuk mesin sterilisator yang terbatas dan tidak khusus untuk poligigi, maka penyelesaiannya yaitu dengan menambah mesin sterilisator dan menyediakan mesin sterilisator khusus poligigi. Yang ketiga, kurangnya penyuluhan kepada masyarakat, maka alternatif penyelesaiannya yaitu dilakukan penyuluhan kepada masyarakat tentang pentingnya pengobatan gigi selama pandemi COVID di tingkat Vaskes 1 dan penyuluhan kepada masyarakat bagaimana prosedur melakukan pengobatan gigi di masa pandemi. Kemudian, untuk permasalahan kurangnya sosialisasi, maka perlu dilakukan sosialisasi tentang tindakan desinfeksi, baik ruangan maupun alat di poligigi, sehingga masyarakat merasa aman untuk melakukan pengobatan gigi. Kemudian yang selanjutnya, kurangnya pemeriksaan awal dilakukan saat penerimaan pasien. Maka perlu dilakukan pemeriksaan awal yang lebih lengkap dan dilakukan di tempat khusus pemeriksaan seperti tenda anamnesa. Selanjutnya, cara desinfeksi yang belum optimal, maka perlunya edukasi pada petugas tentang cara desinfeksi yang sesuai dengan SOP. Selanjutnya, kurangnya tenaga ahli yang melakukan pemeriksaan, maka perlu penambahan tenaga ahli khusus untuk melakukan pemeriksaan awal pasien. Kemudian, kurangnya pengetahuan petugas tentang pentingnya desinfeksi ruangan poligigi, maka perlu dilakukan edukasi dan sosialisasi tentang pentingnya desinfeksi ruangan di masa pandemi. Sebagai langkah pencegahan penularan COVID-19 pada pelayanan kesehatan gigi dan mulut, Kementerian Kesehatan bersama Kesatuan Dokter Gigi Indonesia telah menerbitkan petunjuk teknis atau juknis baru pelayanan kesehatan gigi dan mulut di fasilitas kesehatan tingkat pertama pada masa adaptasi kebiasaan baru. Juknis tersebut mengatur mulai dari tahap penerimaan pasien, sebelum kunjungan, saat kunjungan, dan setelah selesai kunjungan di fasilitas pelayanan kesehatan. Dengan demikian, masyarakat bisa mendapatkan pelayanan pengobatan gigi dan mulut dengan rasa aman, tanpa ragu dan takut terpapar COVID-19. Demikian presentasi dari saya. Terima kasih.